Halo semuanya, kembali lagi di video pembahasan soal. Pada video ini, kita akan membahas soal terkait TKA untuk tingkat SMP. Selamat belajar. Oke, lanjut untuk soal yang pertama. Pada soal yang pertama, kita diberikan potongan teks eksplanasi tentang obesitas. Teman-teman dapat menjeda video ini terlebih dahulu untuk memahami isi teksnya. Sebelum itu, mari kita bahas tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks ilmiah yang berfungsi menjelaskan proses terjadi suatu fenomena alam, sosial maupun budaya berdasarkan hubungan sebab dan teks ini disusun secara sistematis, meliputi yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua rangkaian penjelasan proses, dan yang terakhir ada ulasan penutup yang bersifat objek. Lanjut ke pembahasan soal nomor 1 ini. Pada soal ini kita ditanyakan mengenai gagasan pokok dari teks tersebut. Mari kita baca teksnya. Di sini disebutkan obesitas pada anak tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada 3 faktor utama yang menjadi penyebabnya. Faktor pertama adalah pola makan yang tidak seimbang. Lalu faktor kedua adalah kurangnya aktivitas fisik. Dan juga faktor yang ketiga adalah faktor genetik. Jadi secara keseluruhan, potongan teks eksplanasi ini membahas tentang faktor-faktor dari penyebab obesitas pada anak. Jadi untuk soal ini gagasan pokok teks tersebut adalah 3 faktor utama penyebab obesitas pada anak. Lanjut ke soal nomor 2. Pada soal ini kita diberikan sebuah potongan cerita yang bisa teman-teman simak terlebih dahulu. Baik, jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasan soal. Pada soal menanyakan suasana menegakkan pada teks tersebut ditunjukkan pada nomor. Mari kita cermati pada isi teks berikut. Pada kalimat pertama, hujan baru saja reda ketika orang kecil di belakang sekolah mulai tampak lengang. Lampu jalan yang redup membuat bayang pepohonan terlihat bergerak pelan tertiup angin. Pada kalimat nomor 1, ini baru mulai untuk membangun latar dari cerita. Mari kita lanjutkan ke kalimat nomor 2. Pada kalimat nomor 2, seorang siswa berjalan cepat sambil sesekali menoleh ke belakang. Suara langkahnya bergema di antara dinding bangunan yang sudah tua. Di kejauhan terdengar bunyi pintu besi berderit tanpa sebab yang jelas. Pada kalimat nomor 2, ini juga masih membangun latar. Lalu pada kalimat nomor 3, kenapa rasanya seperti ada yang mengikutiku? Gumamnya pelan. Ia mempercepat langkah, namun tiba-tiba berhenti saat melihat kain putih tergantung di pagar besi. Setelah didekati, ternyata hanya baju sekolah yang... Pada kalimat yang ketiga, sang tokoh itu merasa diikuti, lalu juga dia melihat seperti kain putih. Lalu suasana mencekam tersebut mereda ketika tokoh itu mendekatinya, tapi ternyata hanya sebuah baju sekolah yang tersangkut. Jadi suasana yang menegangkan pada teks tersebut ditunjukkan oleh nomor 3. Lanjut ke soal nomor 3. Pada soal ini kita diberikan sebuah potongan cerita. Mari kita baca bersama-sama. Setiap malam sebelum tidur, Dika selalu meluangkan waktu untuk belajar. Ia merapikan buku-bukunya terlebih dahulu, kemudian membaca kembali materi pelajaran yang telah dipelajari di sekolah. Jika ada materi yang belum dia pahami, ia mencatatnya untuk ditanyakan kepada guru keesokan harinya. Kebiasaan ini ia lakukan secara rutin karena ingin mendapatkan hasil belajar yang baik. Orang tuanya sangat bangga melihat kedisiplinan Dika dalam belajar setiap hari. Berdasarkan kutipan cerita di atas, kebiasaan yang dilakukan Dika adalah, jadi soal ini menanyakan dalam potongan cerita tersebut, apa kebiasaan yang dilakukan oleh Dika. Mari kita lihat kembali ke cerita tadi. Dalam cerita disebutkan bahwa Dika selalu meluangkan waktu untuk belajar. Dan juga di sini tertera kebiasaan ini ia lakukan secara rutin karena ia ingin mendapatkan hasil belajar yang baik. Jadi dari kutipan cerita di atas,
Kebiasaan yang dilakukan oleh Dika itu adalah belajar setiap malam sebelum tidur. Lanjut soal nomor 4. Pada soal ini adalah soal matematika dan kita diberikan sebuah sudut. Lalu kita ditanyakan sudut A. Mari kita cermati. Di sini terdapat dua garis sejajar yang lurus. Lalu ada sudut-sudutnya. Jika kita gambarkan ulang seperti ini adalah sudut A. Dan di sini adalah 50 derajat. Dan yang di atas adalah 30 derajat. Untuk mencari nilai dari sudut A, kita dapat menggunakan buatan garis khayal. Di sini kita buat garis khayal yang tegak lurus sehingga kita akan mendapatkan sebuah segitiga. Karena garis ini tegak lurus dengan garis sejajar tadi, maka jika kita membuat ini adalah sudut B dan sini sudut C, nilainya itu akan tegak lurus jika ditambahkan dengan 50 ataupun C dengan 30 derajat. Jadi mari kita cari untuk sudut B terlebih dahulu. B plus 50 derajat sama dengan 90 derajat. B sama dengan 90 derajat dikurang 50 derajat. Maka B sama dengan 40 derajat. Lalu kita cari untuk nilai sudut C. Sudut C plus 30 sama dengan 90 derajat karena tadi tegak lurus. Lalu sudut C sama dengan 90 derajat dikurangi 30 derajat. C sama dengan 60 derajat. Karena kita sudah menemukan besarnya sudut B dan C, kita dapat mencari nilai sudut A. Dalam segitiga, jumlah keseluruhan sudut itu adalah 180. Jadi A plus B plus C sama dengan 180. A plus 40 derajat plus 60 derajat sama dengan 180. A plus 100 derajat sama dengan 180 derajat. Maka nilai A adalah 180 kurangi 100. Maka nilai A sama dengan 80 derajat. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 5. Dalam sebuah kotak terdapat 10 bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Diambil 3 bola satu persatu tanpa pengembalian. Jika pengambilan pertama dan kedua bernomor ganjil, peluang terambil bola bernomor genap pada pengambilan ketiga adalah, maaf ya teman-teman, di sini ada sedikit typo, ini adalah pengambilan. Pada soal ini kita akan membahas mengenai peluang. Mari kita tuliskan apa saja yang diketahui dalam soal ini. Dalam soal ini diketahui ada 10 bola, jadi totalnya itu adalah 10. Total bola 10. Lalu bola itu diberi nomor 1 sampai 10. Biar mudah, kita bagi menjadi 2, bola itu menjadi bola genap dan juga bola ganjil. Bola ganjil terlebih dahulu. Bola ganjilnya itu adalah bola dengan nomor 1, 3, 5, 7, dan 9. Sehingga terdapat 5 bola. Lalu bola genapnya ada bola dengan nomor 2, 4, 6, 8, dan juga 10. Sehingga total bola genapnya juga ada 5 bola. Lalu bola-bola tersebut diambil 3 kali tanpa pengembalian. Di soal dijelaskan bahwa pengambilan yang pertama dan kedua itu bernomor ganjil.
Maka bola yang terambil bola genap pada pengambilan ketiga adalah, karena tadi disebutkan bahwa pengambilan pertama itu ganjil, maka kita bisa coret saja, misalkan nomor 1 itu telah diambil. Lalu pada pengambilan yang kedua itu memperoleh bola dengan nomor ganjil juga. Jadi kita bisa coret lagi salah satu dari bola ganjil. Sehingga total bolanya adalah 3 setelah pengambilan. Total bola untuk yang ganjil. Tetapi bola yang genap masih ada 5. Jadi total keseluruhan bolanya itu ada 8 setelah pengambilan kedua. Lalu untuk mencari peluang dari terambilnya bola genap, yaitu peluang genap sama dengan jumlah bola genap per keseluruhannya. Di sini bola genapnya itu masih ada 5 per total bolanya adalah 8 setelah 2 kali pengambilan. Jadi jawabannya adalah 5/8. Lanjut ke soal nomor 6. Dani membeli kue untuk lebaran. Harga 1 kaleng kue nastar sama dengan 2 kali harga 1 kaleng keju. Harga 3 kaleng kue nastar dan 2 kaleng keju adalah 480.000. Uang yang harus dibayarkan Dani untuk membeli 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju adalah. Mari kita cari untuk harganya. Pertama-tama kita dapat misalkan untuk kue nastar itu X, dan kue keju itu adalah Y. Maka kita akan mendapatkan sebuah persamaan. Yang pertama yaitu harga kaleng kue nastar sama dengan 2 kali harga 1 kaleng keju. Jadi yang pertama X sama dengan 2Y. Lalu yang kedua adalah harga 3 kaleng kue nastar dan 2 kaleng kue keju adalah 480.000. Maka 3X plus 2Y sama dengan 480.000. Untuk menyederhanakan, kita hapuskan terlebih dahulu 3 angka 0. Ini adalah persamaan yang pertama. Ini yang kedua. Jika kita lihat, persamaan pertama itu bisa disubstitusikan ke persamaan kedua. Sehingga kita akan mendapatkan 3X plus 2Y sama dengan 480. 3 kali, karena X sama dengan 2Y, maka 2Y di sini tambah 2Y sama dengan 480. 6Y plus 2Y sama dengan 480. 8Y sama dengan 480. Maka nilainya adalah 480/8, sehingga akan kita peroleh nilai dari Y yaitu 60. Ingat, karena kita tadi menghapus 3 angka 0, maka nilai dari harga kue keju adalah 60.000. Lalu untuk mencari nilai dari kue nastar atau X, kita dapat mensubstitusikan persamaan yang pertama dengan nilai dari Y yang telah kita cari tadi. X sama dengan 2Y. X itu sama dengan 2 dikali 60.000. Maka X itu sama dengan 120.000. Oke, saya tuliskan di atas. X sama dengan 120.000 dan Y adalah 60.000. Soal menanyakan untuk harga dari 2 kaleng kue nastar dan juga 3 kaleng kue keju, sehingga kita dapat memperolehnya dengan mensubstitusikan nilai tadi. 2X plus 3Y sama dengan 2 kali X-nya adalah 120.000 ditambah 3Y
Y-nya adalah 60.000, maka akan kita peroleh 240 ditambah 180, maka kita akan memperoleh nilai dari harga 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju adalah 420.000. Maka jawabannya adalah B. Sekian video pembahasan soal kali ini. Selamat belajar.